Saya sudah bersama dengan Prof. Mustain, sosiolog dari Universitas Airlangga. Prof. Mustain, makasih banyak waktunya untuk Fakta, Prof. Ya, sama-sama. Baik, langsung saja, Prof. Saya ingin membahas mengenai carok ya, karena setelah Januari kemarin ternyata memang ada carok ataupun juga kasus-kasus susulan begitu hingga April ini. Apa yang kemudian ini menjadi kendala sehingga masyarakat ini masih terus melakukan kekerasan tersebut dengan menggunakan senjata celurit yang kemudian ini didasari dengan tradisi ataupun juga kebiasaan masyarakat Madura begitu, Prof? Ya, jadi carok itu memang menjadi trademark, menjadi penanda atas masyarakat Madura. Itu adalah realitas yang harus kita terima. Itu bagian dari proses sosial yang sangat panjang. Kita tidak bisa melihat carok semata-mata dari kacamata ilmu hukum. Karena carok itu menurut saya merupakan bagian dari upaya lokal masyarakat Madura dalam rangka menegakkan kaidah-kaidah lokal agar terbangun tertib lokal, keseimbangan, harmoni. Jadi carok itu merupakan mekanisme gini, carok itu paling tidak ada tindakan antar laki-laki itu acap kali berhubungan dengan harga diri yang terkait dengan identitas diri, eksistensi diri sebagai laki tentang perempuan dan hak-hak diri dan keluarga. Jadi spesifik yang dilakukan oleh laki-laki berkaitan dengan harga diri dengan konteks perempuan. Betul. Dan itu didukung oleh dan didukung dan diakui secara sosial. Ada social recognition. Ini yang paling penting. Jadi selama itu diakui secara sosial, bahkan itu menjadi kewajiban sosial lokal, harus dikerjakan. Kalau tidak, harga dirinya dipermalukan, ditiadakan, dianggap tidak ada. Nah, itu merupakan pertaruhan. Bagaimana dengan kasus di luar itu, tidak mengenai perempuan misalnya? Kalau kita menarik mengenai kasus yang terakhir kemarin, yang dimana ponakan membunuh pamannya sendiri, ini kan sebenarnya permasalahannya mengenai permasalahan keluarga biasa, tidak spesifik mengenai perempuan begitu. Betul. Kata kuncinya, sumbernya, esensinya harga diri. Dan harga diri dari eksistensi diri laki-laki oleh perempuan. Nah, soal-soal akibat penyebab lain seperti tersinggung, masalah ekonomi, masalah air, itu turunannya. Makanya, studi saya pada tahun yang agak lama itu menunjukkan bahwa ketika orang baru membunuh, itu bukan lari, tapi menyerahkan ke polisi. Gitu, Pak. Jadi dengan bangga, Pak Polisi, saya baru membunuh, mencari ini saya tolong tangkap, Pak. Nah, terus bagaimana anak istri yang tidak? Nah, tanggung jawab keluarga besar. Apa? Itulah dukungan sosial. Itulah pengakuan sosial. Jadi sudah menjadi bagian dari mekanisme untuk menebus malu. Kan ada pepatah, saya lupa bahasa Maduranya itu, daripada sudah dipermalukan, lebih baik saya mati. Daging yang luka bisa dijahit, tapi hati yang luka, darah yang harus diminum. Nah, itu kan, bayangkan itu. Rela mati daripada harga diri itu sendiri. Betul. Jadi sekali lagi, kalau kita bicara carok, itu memang mekanisme lokal dan bagian dari mekanisme lokal untuk menjaga keseimbangan sosial. Tanpa ada tertulis, tanpa ada orang mengatakan, semua orang tahu. Ini loh, declare. Jadi begini, ketika ada carok itu sebetulnya memberikan pemberitaan ke banyak orang. Itu loh carok. Kalau sampai kamu macam-macam melanggar begini, nah ini akibatnya. Maka pikirlah, lihatlah, camkanlah, itulah kira-kira. Tapi dengan irisan itu bagaimana kemudian mendisiplinkannya ya, Prof ya? Karena kemarin juga sempat berbincang dengan rekan-rekan kepolisian, mereka agak kesulitan juga. Misalnya salah satunya dengan mereka membawa senjata tajam jenis celurit begitu. Itu sebenarnya kalau secara undang-undang kan sudah menyalahi aturan, tapi tidak juga bisa ditegakkan karena secara tradisi di Madura itu adalah hal biasa gitu, membawa celurit kemana-mana gitu. Itu yang saya bilang tadi, apa yang terjadi pada komunitas warga Madura itu bagian dari proses sosial budaya lokal yang tidak bisa dilihat dibidik dari kaidah hukum negara, hukum kepolisian. Membawa senjata itu jangan dikira itu sebagai bagian dari yang biasa, itu justru menunjukkan keseimbangan. Jadi sekali lagi, fenomena carok itu menurut saya memang secara hukum negara memang harus, kalau memang ke pengadilan ya hukum negara pasti.
Dan jangan lupa ketika hukum si A dengan bukti gini-gini, maka diputuskan hukuman berapa tahun penjara. Terima kasih Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu? Apa artinya apa? Nah, itu ada dua makna. Alhamdulillah saya berhasil mengangkat kembali harkat keluarga, nama baik keluarga. Yang kedua, alhamdulillah saya tidak akan dibalas dendam. Paling enggak selama lebih aman begitu ya. Betul. Itu dia. Makanya kasus-kasus yang lama yang pernah saya tahu itu ketika dihukum 10 tahun, 15 tahun, pulang dari penjara ditunggu. Yang dulu itu pernah jadi korban. Ada pembalasan. Jadi iya betul begitu. Nah, jadi itulah realitas warga kita Madura begitu. Itu bagian dari realitas masyarakat di banyak daerah begini sama juga, memang beda-beda. Jadi apa yang harus kemudian ini semestinya ya dilakukan oleh pemerintahan ataupun juga penegak hukum setempat atau juga yang kemudian ini harus dipahami oleh masyarakat berkaitan dengan fenomena ini sebenarnya. Karena sedemikian mudahnya mereka sebenarnya membawa senjata itu dan menggunakannya, Prof. Jadi saya kira dengan pemahaman, pendidikan, informasi, pendampingan dari para tokoh-tokoh itu saya kira menjadi hal yang sangat penting untuk ke depan paling tidak mengurangi dan pelan-pelan akan habis. Oke, baik. Prof. Mustain, terima kasih banyak atas waktu dan juga pandangannya ya, Prof. Ya. Semoga ini tidak terulang lagi dan lambat laun masyarakat semakin teredukasi. Terima kasih banyak, Prof. Mustain. Kita temukan fakta-fakta. Permasalahan keluarga dan kesalahpahaman ini menjadi faktor pemicu muslihin untuk menghabisi pamannya. Proses hukum sehingga saat ini masih terus berlangsung dan muslihin sendiri terancam hukuman 15 tahun penjara. Sementara itu, sosiolog dari Universitas Erlangga menyebutkan bahwa edukasi menjadi kunci utama agar masyarakat Madura ini lebih bijak menyelesaikan sebuah permasalahan dan tidak menjadikan budaya lama, tradisi caro ini menjadi suatu penyelesaian dan menggunakan caro ini sebagai sebuah alibi untuk menghabisi nyawa seseorang. Kita harapkan agar kejadian serupa ini tidak terjadi lagi. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat, hanya di TV One.